Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena kita dapat menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kiranya dapat memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, dalam salah satu hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassaranihi aw yunajjisanihi." Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Nasrani, menjadi Yahudi atau menjadi Majusi. Kata fitrah di dalam hadis itu seringkali dimaknai dengan kata suci. Seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Dan memang diantara makna fitrah itu ya suci. Sebagaimana hari raya setelah kita berpuasa selama sebulan penuh kemarin itu disebut dengan Idul Fitri, yang artinya kembali kepada kesucian. Artinya apa? Artinya setelah puasa selama sebulan penuh, umat Islam diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak punya dosa lagi. Dan gambaran orang yang tidak punya dosa itu kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana ketika dilahirkan oleh kedua orang tuanya, suci, tidak punya dosa. Tetapi sesungguhnya makna fitrah yang ada di dalam bayi yang
dilahirkan oleh orang tuanya itu bukan berarti dalam pengertian yang suci, kosong, tidak ada potensi apapun, begitu tidak sebenarnya. Sebab kalau kita merujuk kepada surat Al-A'raf ayat 177 yang saya bacakan di awal khutbah tadi itu sesungguhnya ketika manusia di alam arwah itu sudah pernah dimintai persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu merupakan Rabb-nya, Tuhan yang telah menciptakannya, Tuhan yang telah memeliharanya, Tuhan yang menguasainya. Itu sudah dimintakan persaksian kepada kita semua di alam arwah itu. Dan kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua manusia menjawab, bala syahidna. Ya, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ketika di alam arwah dulu kita sudah pernah melakukan perjanjian dengan Allah. Itulah sebabnya kemudian disebut dengan perjanjian primordial manusia dengan Tuhannya itu, bahwa dia telah mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Itulah sebabnya maka ketika manusia itu lahir ke dunia, semestinya ya mengembangkan potensi yang ada pada dirinya itu lewat pendidikan yang dilakukan oleh orang tua dan lingkungannya itu untuk menjadi orang-orang yang betul-betul kemudian menuhankan Allah sesungguh-sungguhnya. Tidak saja meyakini atau menyaksikan bahwa Allah itu Rabbun, tetapi sekaligus menyaksikan juga bahwa Allah itu adalah ilahun, Tuhan yang disembah. Ya. Itulah sebabnya maka syahadat kita itu asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu yang kita saksikan. Dan makna ilah itu yang paling utama ya bahwa tidak ada sesembahan apapun yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhidul ibadah di situ. Ya. Dan itulah misi semua rasul, misi semua nabi ketika diutus oleh Allah itu ya tidak lain perintahnya ya ani ibudullah itu. Semuanya mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Nah ini. Jadi sekali lagi sebenarnya anak itu ketika dilahirkan di dunia itu sudah memiliki potensi tauhid rububiyah. Orang tua sebenarnya tinggal mengembangkan saja dengan pendidikan itu untuk melengkapinya dengan tauhid uluhiyah. Tetapi dalam kenyataannya memang lalu ada yang menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Itu bagaimana? Nah, dalam hadis itu disebutkan bahwa itu semua adalah disebabkan oleh kedua orang tuanya. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Nah, pertanyaannya lalu kenapa itu ya? Atau menunjukkan apa itu ya? Nah, itu semua yang menunjukkan betapa itu pengaruh lingkungan ya, terutama orang tua, karena orang tua ini merupakan lingkungan yang pertama ya, dan terdekat dengan anak ya. Jadi wajar kalau kemudian pengaruhnya itu sangat besar di dalam menentukan agamanya anak itu kemudian menjadi apa itu ya. Secara umum ya kepribadiannya anak menjadi apa itu ya orang tua ini yang menjadikannya. Ya. Sekali lagi orang tua itu merupakan lingkungan yang pertama dan terdekat
dari anak. Jadi wajar kalau kemudian Nabi itu sampai menyebut fa'abawahu yuhawidanihi au yu nasranihi au yu majisanihi. Dalam dunia pendidikan kita mengenal the principle of learning, ya. Jadi prinsip-prinsip pendidikan awal itu ya diantaranya yaitu yang dipelajari pertama, yang diketahui pertama, itulah yang kemudian diikuti oleh anak itu. Ya, makanya wajar kan kalau kemudian orang tuanya itu Islam menjadi Islam, orang tuanya Kristen menjadi Kristen, orang tuanya Yahudi menjadi Yahudi, itu ya karena orang tua ini menjadi lingkungan pertama dan terdekat dengan anak. Tetapi ingat bahwa yang namanya orang tua itu bukan merupakan satu-satunya lingkungan bagi anak. Anak tidak selamanya ada di rumah. Anak besar sedikit saja kemudian sudah keluar rumah, sekolah, bergaul dengan masyarakatnya. Dan itu pun juga mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Lebih-lebih sekarang ini, Masya Allah, di era informasi ini, yang berpengaruh terhadap anak itu tidak hanya orang tua, tidak hanya sekolahan, tidak hanya masyarakat, ya. Tetapi arus informasi itu juga Masya Allah sekarang ini luar biasa pengaruhnya, ya. Itu semua berpengaruh. Nah, sehingga mana yang kemudian lalu dalam perkembangan berikutnya itu yang lebih berpengaruh, itulah yang apa kemudian akan menjadikan anak itu menjadi apa tadi itu. Jadi apanya anak itu sekali lagi ke depan akan ditentukan oleh pengaruh-pengaruh lingkungan itu tadi. Oleh karena itu Nabi sampai pernah menyatakan ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum mayu khalilu. Yang namanya seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Ini sabda Nabi ini. Dan saya kira kita sudah bisa melihat banyak bukti-bukti empirik mengenai bagaimana seorang teman dekat itu sangat berpengaruh terhadap agama seseorang. Itulah sebabnya maka kemudian Nabi menyatakan fal yanzur ahadukum mayu khalilu. Oleh karena itu perhatikan betul itu dengan siapa Anda bergaul itu. Dengan siapa anak-anak kita bergaul, dengan siapa keluarga kita bergaul, dengan siapa cucu-cucu kita bergaul. Karena sekali lagi pergaulan kita, pergaulan anak kita, pergaulan cucu kita dengan siapa itu akan menentukan kepribadian kita, kepribadian anak kita, dan kepribadian cucu kita. Pengaruh lingkungan juga dinyatakan Nabi di dalam sabdanya yang lain, ya. Nabi pernah memberikan semacam metafor, ya, atau tamthil, ya. Nabi mengatakan begini, innama matharul jalis salih wa jalis su' kahamil miski wa nafihil kir. Sesungguhnya perumpamaan orang yang bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, ya, dan orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, itu bisa diumpamakan dengan orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi dan pandai besi, ya. Tentu ini bukan dalam rangka untuk merendahkan profesi tertentu, ya. Fahamilul misk. Adapun kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi itu, ya, kalau kita punya uang, kita bisa beli, ya. Kalau ndak punya uang, ya, setidak-tidaknya kita itu, ya, tetap masih dapat bau wanginya itu, ya. Sebab di mana-mana yang namanya penjual minyak wangi itu selalu memberikan
tester itu itu diberikan ke baju kita itu. Ya. Kalau parfumnya itu parfum yang asli ya, seperti misalnya kalau kita di luar negeri itu baunya itu sampai berhari-hari nggak hilang itu ya, karena di sana nggak ada minyak wangi yang apa istilahnya caite ya, jadi yang minyak wangi palsu ya. Jadi bau wangi terus itu ya. Nah, kalau bergaul dengan pandai besi, ya, itu bisa jadi ya kita terpercik apinya, ya, dan lalu kemudian pastilah ada itu yang terlubang itu ya, baju kita itu, ya. Atau setidaknya pasti bau busuk hembusan itu, api yang dihembus-hembus terus itu. Nah ini metafor yang saya kira sangat bagus ya, yang menunjukkan intinya ya hendaknya memang kita bergaul dengan orang-orang baik dan menghindari bergaul dengan orang-orang buruk untuk menjamin bahwa kita juga akan menjadi baik tadi. Ya, karena sekali lagi pengaruh lingkungan itu sangat besar terhadap pembentukan kepribadian kita itu. Nah, Bapak dan saudara sekalian jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, dewasa ini tentu saja memang terkait dengan persoalan pendidikan anak ini menjadi sangat lebih berat tantangannya ya, karena kalau dulu itu yang namanya lingkungan itu ya tadi itu hanya 3 yang disebut dengan tripusat pendidikan itu ya, sekolah, lalu kemudian orang tua dan masyarakat. Sekarang ini di era informasi, Masya Allah ya, arus informasi dari dunia maya, dari internet itu sedemikian rupa tidak bisa kita kendalikan betul, sehingga memang ya ini menjadikan kita harus lebih serius lagi, lebih kerja keras lagi di dalam memastikan bahwa arus informasi yang masuk kepada keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu adalah arus informasi yang baik, yang itu akan sekali lagi berpengaruh baik kepada kita, kepada keluarga kita dan anak cucu kita. Jangan sampai kemudian tahu-tahu anak-anak kita, cucu kita sudah nggak karu-karuan akibat dari pengaruh lingkungan yang seringkali tidak terkontrol oleh kita. Nah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijaga dari pengaruh lingkungan yang tidak baik dan senantiasa bisa berada dalam lingkungan yang baik, dan mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi 'ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.